Om dan tantenya pun langsung pergi datang ke kosan Aceh, tetapi di sana mereka tidak menemukan Aceh. Aceh nggak ada di kosan. Namun ada hal yang aneh nih, ketika om dan tantenya ini meminta kepada Pak penjaga yang bernama Edi Sukardi untuk masuk ke kamar Aceh, justru tidak diizinkan karena menurut mereka yaitu adalah Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Pembahasan kita kali ini tentang sebuah kasus yang udah lama banget, yaitu sekitar 8 tahun yang lalu lah gitu ya. Yang mana sampai saat sekarang ini belum terungkap sama sekali penyebab atau siapa pelaku di balik kejadian ini. Yaitu sebuah kasus tentang seorang mahasiswa yang bernama Akseina. Dia ini merupakan mahasiswa dari salah satu universitas ternama yang ada di Indonesia. Dan ketika itu kasusnya itu heboh banget gara-gara jasad dari Akseina ini ditemukan di danau kampus yang ada di universitas tersebut. Di saat ditemukan, tubuhnya itu memakai sebuah tas ransel yang mana isinya adalah sebuah batu. Kalau kita logikakan berarti batu tersebut diisi ke dalam tas lalu dipakai agar jasadnya itu tidak ngambang ke atas. Ada spekulasi yang mengatakan kalau itu adalah sebuah aksi mengakhiri hidup gitu. Tetapi kalau dilogikakan kalau memang dia mengakhiri hidup pakai tas terus nyelam, kayaknya ketika detik-detik sakaratul mautnya ya bakal ngelepasin diri deh gitu kan. Kecuali bener-bener dia ikat abis banget gitu. Nah disitulah letak kejanggalan dari kasus ini yang mana banyak orang yang menduga kalau ini bukan aksi untuk mengakhiri hidup tetapi lebih kepada kasus eksekusi. Jadi ada pelakunya dan pelakunya ini ingin menyembunyikan kasus ini dengan cara membuang jasad Akseina ini dengan tas yang berisi batu ke dalam danau. Nah bagaimana nih cerita tentang kasus yang satu ini? Mari kita flashback sejenak kasus yang sudah terjadi 8 tahun silam ini. Langsung aja di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kita bahas dulu profil dari Akseina. Akseina Ahad Dori. Dia lebih akrab dipanggil Aceh. Dia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Juni tahun 1996. Ayahnya bernama Marsekal Pertama Purnawirawan Mardoto dan ibunya bernama Karimatul Ummah, dan kedua orang tua Aceh ini adalah dosen. Ayahnya itu adalah seorang dosen di Akademi Angkatan Udara dan ibunya itu seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Aceh ini merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, geng. Dan ketika dia berkuliah, dia itu diterima di jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Dia ini adalah mahasiswa yang berprestasi. Bahkan banyak sekali piala atau piagam yang dia dapatkan dari olimpiade-olimpiade yang dia ikuti dalam tingkat nasional. Nah selama kuliah dia itu tinggal tidak jauh dari kampus. Jadi kos-kosannya itu berada di Jalan Kukusan Depok dan itu tinggal berjalan kaki lah kalau mau ke kampus. 9 bulan terakhir dia ini tinggal di sebuah rumah kos yang bernama Wisma Widya, Jalan Kabel, Gang Usman, Kelurahan Kukusan Beji, Depok. Dan di kos inilah terakhir kali dia tinggal, terakhir kali Aceh ini hidup gitu ya, sebelum akhirnya kasus ini pun terjadi. Sekarang kita masuk ke dalam kronologi kejadian. Jika kita berbicara tentang hubungan Aceh dengan keluarganya, Aceh ini cukup baik, dia cukup dekat dengan keluarganya, walaupun dia merantau atau jauh dari keluarga gitu. Komunikasinya cukup lancar, terus juga dia masih sering kabar-kabaran dengan adik kakaknya gitu. Dan selama dia kuliah di UI, bahkan dia memberitahukan kepada orang tuanya kalau dia punya seorang pacar. Tapi ada berita lain lagi yang dikatakan oleh seorang penjaga kos tempat Aceh tinggal, dikatakan kalau Aceh ini tidak pernah terlihat membawa teman perempuan ke kosnya. Dan bahkan, ya jangankan pacar, teman perempuan
perempuan untuk belajar bareng aja tuh nggak pernah dia bawa ke kos. Dan menurut si penjaga kosan, Aceh ini adalah tipikal orang yang pendiam, dia tidak banyak bicara, tertutup, sehingga bisa dikatakan dia ini adalah anak yang fokus kuliah doang. Dibilang introvert juga belum tentu gitu ya, tapi memang jarang sekali bersosialisasi. Kabar terakhir Aceh itu diketahui oleh keluarganya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret tahun 2015. Di saat itu Aceh menelpon ibunya. Nah, sementara itu si penjaga kosan yang bernama Edi Sukardi tadi itu terakhir kali melihat Aceh pada hari Selasa tanggal 24 Maret tahun 2015 jam 12 malam. Dan di saat itu Edi bertemu dengan Aceh saat Aceh sedang ngambil minum. Jadi di kos-kosannya itu ada dapur lah atau pantry bareng-bareng gitu. Aceh turun dari lantai atas ke bawah ngambil minum dan bertemu dengan Edi Sukardi. Pada hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2015 muncul pemberitaan di mana-mana tentang ada seseorang yang ditemukan tenggelam di Danau Kenanga yang terletak di Universitas Indonesia. Berita tersebut benar-benar heboh di seluruh Indonesia di saat itu dan keluarganya Aceh ini udah sempat dengar berita itu bahkan, tapi mereka tidak mempunyai firasat apapun, tidak ada kecurigaan yang ternyata itu adalah jasad anak mereka. Di saat itu sempat terbesit keinginan untuk menelpon Aceh. Orang tuanya ingin menanyakan tentang berita tersebut. Jadi kan berita itu datangnya dari UI dan mereka punya anak kuliah di UI. Otomatis ya pengen nanya gitu, pengen konfirmasi. Itu siapa dan berita itu kenapa gitu kan. Tapi mereka berpikir mungkin anak mereka sedang sibuk alias si Aceh ini lagi ada urusan kuliah. Akhirnya keluarganya tidak menelpon Aceh di saat itu. Dan ditambah lagi ketika jasad ditemukan, jasad tersebut tidak memiliki identitas dan belum diidentifikasi serta otopsi. Alhasil berita tersebut pun tidak terlalu ditanggapi oleh keluarga. Lalu barulah pada hari Jumat tanggal 27 Maret, istri dari penjaga kosan yang bernama Mariamah itu mengatakan ada salah satu teman Aksena yang bernama Ahmad Jibril Jamaluddin atau biasa dipanggil Jibril itu datang ke kosan Aceh pada jam 9 pagi. Jibril meminta izin untuk masuk ke kamar Aceh, namun di saat itu kamarnya kekunci dan Jibril ini sempat mengetuk pintu kamar Aceh. Sekitar 10 menit dia ngetuk pintu, itu gak ada jawaban, Aceh juga gak kunjung keluar. Bu Mariamah itu merasa kasihan ya sama Jibril, dia bilang gak dibuka ya sama Aceh, belum bangun kali ya anaknya gitu. Lalu Bu Mariamah ngajak ngobrol Jibril sambil nunggu Aceh bangun. Karena terlalu lama, akhirnya Bu Mariamah ini mengambil kunci cadangan untuk membuka kamar Aceh. Jadi ya dibangunin paksa gitulah, takutnya mereka ada kuliah pagi. Lalu saat kamar Aceh ini dibuka, ternyata ruangan tersebut benar-benar berantakan, tapi Aceh gak ada di dalam. Dan di saat itu Jibril dan Mariamah tidak merasa curiga dengan kamar Aceh ini. Nah, lalu mereka menutup kembali kamar tersebut. Lalu di sisi lain, ayah dan ibu Aceh sebenarnya ingin berkunjung ke kosan anaknya, tepatnya pada tanggal 3 atau tanggal 4 April 2015. Di saat itu rencana kedua orang tuanya ini ingin membawa sebuah sepeda untuk anaknya, karena mereka tahu Aceh ini sejak SMA senang bersepeda. Dan orang tuanya ini sebelumnya sempat mengirimkan chat kepada Aceh pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 untuk rencana mereka datang ke kosan tersebut. Tetapi anehnya, ketika orang tuanya ini mengirim pesan chat tersebut, pesan itu nggak langsung nyampe atau nggak langsung deliver. Jadi kayak centang satu gitu. Dan ini benar-benar aneh, tidak pernah terjadi sebelumnya. Aceh itu adalah orang yang cepat banget respon, orang yang selalu aktif HP-nya, dan kalaupun HP-nya itu lowbat atau apa, dia pasti bakal ngasih tahu lah. Orang tuanya merasa khawatir, lalu orang tuanya langsung menghubungi kerabat mereka yang tinggalnya tidak jauh dari kosan Aceh, yaitu om dan tantenya si Aceh ini. Om dan tantenya pun langsung pergi datang ke kosan Aceh, tetapi di sana mereka tidak menemukan Aceh. Aceh nggak ada di kosan. Namun ada hal yang aneh nih, ketika om dan tantenya ini meminta kepada Pak Penjaga yang bernama Edi Sukardi untuk masuk ke kamar Aceh, justru tidak diizinkan karena menurut mereka ya itu adalah privasi si pemilik kamar, jadi mereka nggak mau ngambil resiko. Nah, ini ada yang sedikit aneh nih, geng. Kenapa om dan tantenya Aceh tidak diperbolehkan untuk masuk, sementara kan mereka adalah keluarga. Tapi ketika Jibril datang ke sana, itu diperbolehkan. Dan Jibril itu datangnya di hari yang sama dengan si om dan tantenya si Aceh ini, tapi beda waktu doang. Jadi om dan tantenya tuh datang siang atau pagi, Jibril ini justru datangnya sore. Nah, dari salah satu sumber informasi itu dikatakan kalau Jibril ini justru disuruh datang oleh si penjaga kos yang bernama Edi tadi. Dia meminta Jibril untuk datang ke kosnya Aceh
untuk membantu dia membersihkan kamar kos tersebut. Nah, di saat itu Jibril dengan Pak Edi dan juga Bu Mariamah ini membersihkan kamar Aceh dan melihat kondisi kamar tersebut ya tidak ada satu hal pun yang hilang. Tidak ada barang-barang dari Aceh yang hilang. Tapi wallahualam ya, yang mengetahui barang apa aja yang di dalam kamar kan ya udah pasti Aceh gitu. Ya kalau misalkan ketiga orang ini menilai nggak ada yang hilang, ya memang mereka tahu apa gitu kan soal barang-barang pribadinya Aceh. Nah, tapi barang-barang yang penting seperti laptop, HP, dompet itu masih ada di dalam kamarnya Aceh. Lalu tiba-tiba Jibril ketika membersihkan kamar Aceh menemukan sebuah kertas dengan tulisan berbahasa Inggris yang menempel di tembok kamar Aceh. Nah, lalu Jibril mengambil surat tersebut dan menunjukkan surat itu kepada Pak Edi. Dia bilang, ini suratnya ada kalimat yang aneh katanya. Kalimatnya pakai bahasa Inggris, tulisannya, "Will not return for eternity. Please don't search for existence. My apologize for everything." Jadi isi surat itu dia bilang dia nggak akan kembali untuk selama-lamanya dan jangan pernah mencari dia dan dia minta maaf untuk semuanya. Pesan ini benar-benar aneh dan agak mencurigakan gitu ya. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi dengan Aceh di saat itu? Nah, lalu pada malam harinya sekitar jam 7 malam, pesan dari Ibu Aceh terkirim alias delif. Nah, lalu singkat cerita, pada malam harinya sekitar jam 7. Kalian kan masih ingat ya, ibunya Aceh sempat mengirimkan pesan kepada Aceh kalau dia bilang dia mau berkunjung. Nah, tiba-tiba pada malam itu, handphonenya Aceh aktif yang ditandakan dengan pesan dari ibunya ini terkirim alias delif. Nah, setelah mengetahui pesan tersebut terkirim, ibunya ini langsung dengan cepat menelepon Aceh di saat itu karena mereka sudah sangat khawatir Aceh tidak ada kabar. Nah, lalu tidak lama kemudian ketika ibunya menelpon, telepon tersebut diangkat oleh temannya Aceh yang bernama Jibril tadi. Seperti yang kalian tahu ya, ketika Jibril bersih-bersih, HP, dompet, sama laptop miliknya Aceh ada di kamar. Dan di saat itu ternyata Jibril memutuskan untuk menginap di kamarnya Aceh. Ya, nggak tahu. Mungkin dia lagi nunggu Aceh, lagi nunggu kabar Aceh, jadi dia nginep aja di situ. Karena mungkin mereka sudah dekat. Di saat itu Jibril ngangkat teleponnya ibunya Aceh. Dan ibunya Aceh sangat kaget mendengar suara temannya tersebut. Ibunya nanya, "Loh, kamu siapa? Kenapa yang angkat bukan Aceh? Aceh kemana?" katanya. Lalu Jibril juga bingung. Dia bilang, "Saya nggak tahu bu, Aceh juga lagi nggak ada di kamar, saya lagi nunggu dia. Tadi saya habis bersih-bersih kamarnya." Ada yang aneh di dalam cerita ini, tapi ini nilai sendiri ya, kalian yang bisa menilai sendiri. Di saat Jibril mengangkat telepon ibunya Aceh, entah lupa, entah gimana gitu ya, mungkin dia capek habis bersih-bersih kamar, dia tidak memberitahukan orang tuanya Aceh alias ibunya si Aceh ini tentang surat yang dia temukan di kamar Aceh. Loh, kenapa tuh? Kok bisa gitu ya? Aneh nggak? Ya, mungkin dia lupa kali ya, dia capek mungkin. Ditambah lagi di saat itu, dari sumber berita yang gue dapatkan, om dan tantenya Aceh tidak diperbolehkan masuk ke dalam kos Aceh dengan alasan ya privasi pemilik kamar. Lalu keanehan tidak cuma di situ doang. Jadi Jibril ini juga menginap di kamar Aceh sampai hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2015. Dan saat Senin pagi, Jibril ini baru pulang sekitar jam 9 pagi. Lalu pada sore harinya, ada seorang teman Aceh yang lain yang bernama Pras datang menyusul ke kosannya Aceh dan disusul oleh teman-teman yang lain. Dan di saat itu mereka meminta untuk dibukakan kamarnya Aceh kepada si penjaga kos. Nah, ini aneh sih sebenarnya. Aceh nggak pulang-pulang, tapi Jibril tetap nginap di sana. Kok Jibril nggak nyari-nyari Aceh? Ada apa sebenarnya? Sementara itu, orang tua Aceh semakin khawatir. Mereka yang tadinya berpikir mungkin Aceh ini butuh ruang, butuh space untuk berpikir gitu ya, untuk belajar, lama-lama kok jadi aneh karena sudah seminggu tidak ada kabar. Dan di saat itu, tepat di hari yang sama yaitu hari Senin, ayahnya Aceh yang bernama Mardoto terbang ke Jakarta untuk tahu tentang keberadaan Aceh. Dan om serta tantenya Aceh meminta ke Pak Mardoto ini untuk tidak hanya mencari keberadaan Aceh, melainkan untuk mengecek jasad yang ditemukan di Danau Kenanga pada 26 Maret kemarin. Dan di saat itu entah kenapa firasat om dan tantenya Aceh ini tentang jasad tersebut itu agak aneh. Semacam ada yang gak beres gitu. Karena menurut om dan tantenya ini kok hari kejadian itu bertepatan dengan hari dimana Aceh hilang. Dan juga yang anehnya lagi adalah kan itu kejadiannya di UI. Teman-temannya Aceh yang nginap di kosannya Aceh masa gak nyari tahu juga gitu ya kejadian penemuan jasad tersebut yang bertepatan dengan hilangnya Aceh. Malah salah satu temannya yang bernama Jibril ini menginap berhari-hari di kosnya Aceh.
Lalu singkat cerita, sampailah orang tua Aceh, yaitu ayahnya yang bernama Mardoto, ke Jakarta. Dia tidak langsung ke kos-kosannya Aceh, tapi dia terlebih dahulu berangkat ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melihat jasad yang ditemukan di Danau Kenanga. Ketika sampai di sana, dia diberikan izin, lalu langsung melihat jasad tersebut. Pada awalnya ayahnya ini tidak bisa mengenali jasad tersebut, karena kondisinya wajah jasad sudah menghitam dan penuh dengan lebam. Karena di saat itu dia tidak berhasil menemukan informasi, akhirnya dia berangkat dari RS Polri Kramat Jati menuju ke Polsek Beji karena dikatakan pakaian dan perlengkapan milik jasad tersebut masih berada di Polsek Beji. Jadi pergilah ayahnya ke sana. Tetapi sesampainya Pak Mardoto ke Polsek Beji, dia tidak diperkenankan untuk melihat barang-barang atau perlengkapan milik si jasad karena di saat itu dia diminta untuk menunjukkan foto anaknya yang hilang, dan pihak polisian merasa wajah dari Aceh di dalam foto yang ditunjukkan oleh ayahnya tidak cocok dengan ciri-ciri si jasad. Nah, akhirnya ayahnya ini mencoba untuk bersabar. Di lain sisi, masih di hari yang sama, sekitar jam 3 sore, ibunya Aceh mencoba untuk menghubungi HP-nya Aceh lagi. Dan saat ditelepon, HP-nya Aceh ini dalam kondisi masih aktif tetapi tidak ada yang mengangkat. Lalu akhirnya setelah itu, ibunya Aceh ini mencoba untuk menghubungi Pak Edi, si penjaga kos, untuk mengabarkan kalau anaknya ini belum bisa dihubungi. Dan di saat itu, Pak Edi ini mengatakan kalau Aceh juga belum terlihat. Aceh belum pulang sama sekali, dan justru di kamarnya Aceh itu banyak sekali teman-temannya Aceh yang menginap di kamar tersebut. Karena mengetahui hal itu, langsung nih si ibunya Aceh ini bilang ke Pak Edi, "Pak, saya mau ngobrol deh sama teman-teman anak saya mau menanyakan Aceh ada di mana. Tolong kasih handphonenya." Nah, akhirnya Pak Edi ini pun memberikan handphonenya kepada teman-temannya Aceh. Dan di saat itu teman-temannya Aceh juga merasa bingung. Dia bilang, "Iya Bu, Aceh nggak ada di kamar dan dia nggak tahu nih kemana." Padahal semua barang-barangnya dia masih ada di kamarnya, termasuk laptop, HP, semuanya masih ada kecuali alma mater UI. Melalui telepon tersebutlah akhirnya ibunya Aceh ini mengetahui kalau teman-temannya Aceh ini sudah menginap selama beberapa hari di kosnya Aceh. Nah, di saat itulah ini menjadi sebuah tanda tanya. Ibunya bingung, kok bisa penjaga kosnya mengizinkan orang-orang untuk masuk ke kamar anaknya sementara anaknya nggak ada kabar. Dan kok kayak teman-temannya ini tenang-tenang aja gitu, menginap di kamarnya Aceh sementara Aceh nggak tahu di mana. Nah, kondisi ini membingungkan ibunya Aceh. Lalu di sisi lain nih geng, sekitar jam 4 sore, ayah Aceh yang ditolak oleh Polsek Beji untuk melihat barang dari jasad itu akhirnya tidak menyerah. Dia memutuskan untuk melanjutkan pencarian Aceh dengan mendatangi gedung Fakultas MIPA. Di sana, ayahnya Aceh bertemu dengan 2 pengajar dari jurusan biologi dan 2 mahasiswa yang mengaku sebagai temannya Aceh, yang mana di antara kedua teman tersebut adalah Jibril. Ayahnya Aceh ini langsung ingat, "Oh, kamu yang namanya Jibril ya, kamu yang angkat telepon dari handphone anak saya ketika ibunya menelpon." Dan di saat itu Jibril mengiyakan, dan tiba-tiba Jibril bilang, "Pak, saya ada sebuah temuan di kamarnya Aceh." Temuannya yang ini. Dia serahkanlah surat tersebut. Lalu Pak Mardoto ini langsung melihat isi surat tersebut dan firasatnya menjadi tidak enak. Dan di saat itu dia berpikir, "Ini kalau memang kamu menemukan surat ini di kamar anak saya, lalu kenapa ketika ibunya menelpon kamu tidak menceritakan hal tersebut?" Namun di saat itu Pak Mardoto ini lebih memilih untuk diam. Dia tidak mau memperkeruh keadaan dan tidak menanyakan perihal tersebut kepada Jibril. Disimpanlah surat itu oleh orang tua dari Aceh untuk diberikan kepada polisi. Dan setelah itu Pak Mardoto ini kembali ke Polsek Beji ditemani oleh Biro Keamanan UI dan seorang dosen dari jurusan biologi. Barulah setelah Pak Mardoto ini datang untuk kedua kalinya ke Polsek Beji membawa surat tersebut, nah Pak Mardoto ini dipersilahkan untuk masuk dan melihat barang-barang milik jasad yang ditemukan di Danau UI. Setelah melihat barang-barang tersebut, ternyata beliau ini benar-benar kaget dan gak nyangka gitu. Karena pakaian yang dikenakan oleh jasad tersebut adalah pakaian yang dibelikan oleh Pak Mardoto sendiri untuk anaknya Aceh. Sedih gak tuh kayak gimana rasanya seorang ayah pernah membelikan pakaian untuk anaknya, ternyata di dalam kejadian yang mengerikan ini, yang menyedihkan ini, anaknya memakai pakaian tersebut. Dan akhirnya dari bukti yaitu barang-barang milik si jasad yang ternyata itu adalah barang miliknya Aceh, maka dapat dipastikan jasad tersebut adalah Aceh.
Setelah mengetahui identitas korban, pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk membawa jenazah Aceh ini ke Yogyakarta pada Selasa tanggal 31 Maret tahun 2015. Keluarga di saat itu benar-benar histeris, mereka tidak menyangka Aceh seorang mahasiswa berprestasi gitu kan, anak yang dibangga-banggakan oleh orang tuanya harus berakhir dengan tragis. Dan jenazah Aceh ini baru tiba di Yogyakarta pada jam 8 pagi dan dimakamkan jam 10 pagi di pemakaman Kradenan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Lalu bagaimana dengan keterangan dari pihak kepolisian? Kenapa? Ada apa? Apa yang terjadi dengan Aceh? Apakah ini murni aksi mengakhiri hidup sesuai dengan surat atau pertanda yang ditemukan oleh Jibril? Atau justru ini adalah ada sesuatu di belakang itu semua? Sekarang kita bahas hasil otopsi dan hasil penyelidikan. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati mengungkapkan kalau ada beberapa luka memar di tubuh Aceh yang berasal dari benda tumpul. Nah, tetapi walaupun hal tersebut bisa disimpulkan sebagai bekas pukulan, namun belum dapat dipastikan kalau luka tersebut benar-benar disebabkan oleh pukulan. Karena bisa aja ini disebabkan karena si jasad selama di bawah air terbentur dengan sesuatu. Tapi geng, dari hasil pemeriksaan forensik itu dikatakan ada bukti kalau Aceh ini sebenarnya masih bernafas saat berada di dalam air karena ditemukan pasir dan juga air di dalam paru-parunya, yang mana ini berarti ketika dia di dalam air dia sempat menghirup benda-benda tersebut, yang mana itulah penyebab dari meninggalnya Aceh karena dia lemas karena paru-parunya itu udah terkontaminasi dan akhirnya dia tenggelam. Pada awalnya pihak kepolisian sempat menyatakan kalau ini memang murni aksi mengakhiri hidup karena adanya batu yang ditemukan di dalam tas yang dipakai oleh Aceh. Tetapi anehnya lokasi di mana jasad ini ditemukan, yaitu Danau Kenanga, itu terlalu dangkal untuk menenggelamkan diri, dan Aceh sendiri itu baru ditemukan mengapung 1 meter dari tepi danau, sementara kedalaman air di titik itu hanya 1,5 meter, yang mana itu tidak lebih dalam daripada tinggi badannya Aceh, yaitu 1,7 meter. Kalau dia berdiri gini masih ada lebih segini kali ya, 20 sentian. Aneh juga gak sih? Jadi bisa dikatakan ada keanehan yang mana kalaupun dia mengakhiri hidup di situ kayaknya nggak akan tewas sih, karena dangkal gitu kan. Di sisi lain ada informasi yang mengatakan kalau Aceh ini sebelumnya pernah curhat kepada ibunya pada awal Januari tahun 2015 kalau dia merasa kecewa karena dia itu berhasil memperoleh juara regional Olimpiade Biologi, tetapi sayangnya tidak diikut sertakan ke tingkat nasional. Ya bisa dikatakan ini semacam kekecewaan orang-orang pinter lah. Kalian pasti pernah punya teman yang dimana dia pinter banget, tiba-tiba pengen ikut sebuah perlombaan Olimpiade, tahu-tahu ada halangannya. Udah pasti kecewanya tuh parah banget karena merasa dia udah berjuang belajar, dia sudah mengorbankan banyak waktunya, kok tiba-tiba belum berperang langkahnya sudah terhenti. Nah biasanya bakal kecewa banget. Lalu, menurut keterangan dari Kepala Departemen Biologi FMIPA UI yang bernama Pak Yasman, dia mengatakan sejak semester awal hingga saat itu sebelum Aceh ditemukan meninggal, indeks prestasi Aceh cenderung menurun. Dan selama di kampus, dia ini sering terlihat murung, geng. Lalu, keterangan-keterangan dari orang terdekatnya inilah yang mana semakin memperkuat kalau Aceh ini benar-benar mengakhiri hidupnya. Tapi, menurut keluarga, Aceh bukanlah orang yang seperti itu. Dia bukan tipikal orang yang kalau putus asa berpikir untuk mengakhiri hidup. Lalu bagaimana dengan bukti-bukti atau indikasi yang mengarah kepada eksekusi alias ada pelaku di baliknya? Jadi, bagian belakang sepatu Aceh ini rusak, yang mana menandakan kalau Aceh ini diseret. Jadi kalian bisa bayangkan ya, misalnya ini kakinya, ini kan sepatunya, di bagian tumitnya itu kalau jasad itu diseret kan pasti kegerus, ya nggak sih? Hal ini bisa dikatakan berarti Aceh ini sempat dianiaya terlebih dahulu di tempat lain, baru diseret ke arah danau. Yang mana di saat itu kemungkinan besar dia masih bernafas, masih hidup, dan ditenggelamkan menggunakan batu di dalam tas tersebut. Akhirnya, pihak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang di saat itu dipimpin oleh Komisaris Besar Krisnamurti mengatakan ada kejanggalan dan agak aneh kalau kejadian Aceh ini dianggap sebagai mengakhiri hidup, karena ada indikasi kalau dia ini justru dieksekusi oleh seseorang. Lalu selain itu, di surat yang ditemukan oleh Jibril, itu juga ada hal yang aneh, yaitu terdapat sebuah coretan, yang mana ini merupakan perubahan kata alias dikoreksi gitu ya. Dari kata never dicoret menjadi not, lalu kata ever menjadi eternity, dan kata me menjadi eksistensi. Lalu ada seorang grafolog yang berasal dari American Handwriting Analysis Foundation yang bernama Deborah Dewi, itu meragukan surat wasiat itu sepenuhnya ditulis oleh Aceh. Dia menilai ada kejanggalan gitu ya di dalam tulisan surat tersebut. Nah, menurut
Menurut dia, arah kemiringan tulisan dalam kalimat perpisahan itu berbentuk vertikal, sedangkan kemiringan tulisan aslinya Aceh itu berbentuk diagonal ke arah kanan. Dan kemiringan itu juga ditemukan pada tanda tangannya Aceh, yang mana berarti antara Aceh ini dipaksa untuk menulis hal tersebut atau justru itu hanya sebuah duplikat. Lalu ada kejanggalan lain lagi. Tiba-tiba nih geng, akun Twitter Aceh dengan username Akshena aktif lagi pada tanggal 3 Juli tahun 2015. Padahal Aceh sudah meninggal. Tweetnya hanya bertuliskan tes. Nah ini aneh banget. Siapa yang menulis hal itu? Lalu pada hari Kamis, tanggal 10 Juli tahun 2015 pada jam 12.32, akun Akshena tersebut nge-tweet dengan tulisan "Saya sahabatnya Aceh", terus strip R. Lah, siapa itu? Lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2015 sekitar jam 6 malam, akun tersebut kembali membuat tweet yang berisi "Saya janji akan balas semua perbuatan kalian terhadap Aceh. Saya akan belajar menjadi kalian dan tentunya melakukan hal yang sama dengan cara saya sendiri. Camkan R." Makin gila gak sih kejadian ini? Kasus yang benar-benar menjadi misteri. Gak ada yang bisa memecahkan kasus ini. Siapa dalang di sebaliknya gak ada yang tahu. Dengan kejadian tersebut, pihak keluarga Aceh menduga kalau pelaku atas tewasnya Aceh ini adalah orang terdekatnya dia. Yang mana keyakinan ini didasari dari keseharian dan pergaulan anaknya. Yang mana sehari-hari anaknya ini hanya belajar doang, baik itu yang berhubungan dengan akademik maupun agama. Sehingga pihak keluarga menduga kalau pelakunya tidak jauh dari lingkungan sekitar Aceh. Karena nggak mungkin Aceh punya masalah dengan orang di luar orang-orang terdekatnya. Disitulah akhirnya pihak kepolisian langsung dengan cepat melakukan penyelidikan tentang kasus ini, dimulai dengan menyelidiki tempat kejadian perkara, meminta keterangan dari teman-teman Aceh, pihak kampus, dan juga penjaga kos. Tetapi di saat itu, semua kesaksian dari orang-orang tersebut tidak mengarahkan ke arah titik terang. Dan kasus ini di saat itu sempat tidak ada arahnya, tidak ada bukti-bukti yang semakin memperkuat ke arah terungkapnya kasus ini, dan semua pihak pun merasa kebingungan. Lalu pada akhirnya nih geng, singkat cerita pada tahun 2020 kemarin, kasus ini dibuka lagi oleh pihak kepolisian, tapi masih tidak membuahkan hasil. Sementara itu, pihak keluarga masih terus memperjuangkan keadilan bagi Aceh dan masih berusaha untuk mengungkap kasus ini dengan membuat sebuah akun Instagram Peduli Akshena UI. Jadi semacam akun untuk meminta dukungan para netizen agar bisa bersama-sama mencari tahu penyebab dari tewasnya Aceh. Dan sampai saat sekarang ini, kasus ini benar-benar belum terungkap dan masih menjadi rahasia, masih menjadi misteri. Dan untuk saat ini, ya gue pengen ngajak kalian semua untuk mendoakan almarhum agar ditempatkan di sisi yang maha kuasa, diampuni dosa-dosanya, dan juga semoga kasus ini cepat terungkap gitu ya geng. Karena kasihan banget gitu orang tuanya, kasihan banget keluarganya. Dan ya harapan orang tuanya ini kan Aceh ini bisa lulus di Universitas UI, menjadi seseorang yang sukses gitu, bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, dan ya banyaklah harapan orang tuanya kepada sang anak gitu kan. Tapi tragisnya sang anak harus berakhir demikian. Sebenarnya geng, kenapa gue membahas kasus ini? Karena mengingat ya ternyata ada kasus lain di universitas yang sama yang baru-baru ini kalian tahu lah ya. Mungkin gue tampilin aja beritanya. Tapi untuk berita ini gue gak akan bahas sekarang ya, mengingat ini kasus masih baru banget, masih fresh banget gitu. Kronologinya mungkin masih belum lengkap. Kita akan membahas segera nantinya. Kalau kalian setuju untuk gue membahas kasus ini, kalian tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang udah pasti ya, pembahasan gue nanti bakal agak sedikit soft karena sekarang YouTube tuh makin ketat untuk pembahasan informasi kayak gini geng. Karena gue takut banget dianggap sebagai kreator yang menyajikan kasus-kasus yang tidak layak untuk ya didengar oleh semua kalangan gitu ya. Karena kan kalau kasus-kasus yang kejam-kejam kayak gini memang aduh rada gimana gitu ya. Gue sebagai kreator sudah menyisihkan waktu untuk membuat konten kayak gini, tetapi ya kita akhirnya bertolak belakang dengan pihak YouTube sendiri gitu. Jadi makanya gue agak mikir-mikir gitu bikin kayak gini. Sebenarnya untuk skripnya sendiri gue udah mempersiapkan di sini masih panjang banget untuk cerita kasus baru, yaitu yang kemarin kalau kalian tahu pelaku dan korbannya yang berasal dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Rusia, yang mana nama korban itu adalah Muhammad Naufal Zidan, umur 19 tahun, dieksekusi oleh seniornya yang bernama Alta Fasalia Arnika Basya yang berumur 23 tahun. Nah mungkin untuk next episode besok kita bakal bahas tentang ini. Kalau kalian suka tinggalkan komentar di bawah.